Halo adik-adik semua, hari ini kita berjumpa lagi untuk kegiatan sekolah minggu. Adik-adik semua, pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-30. Untuk tema yang akan kita ambil adalah manakah hukum yang terutama. Nanti adik-adik sekalian akan belajar bagaimana memahami hal yang utama untuk dilakukan sebagai seorang Kristiani. Sebelum kita memulai untuk sekolah minggu pada minggu hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan lagu kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita mendalami sabda Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami semua di sini. Walaupun kami semua tidak bisa langsung bertatap muka secara langsung, tetapi Engkau menganugerahi kami supaya kami bisa menjalani aktivitas kami hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua supaya sabda Tuhan hari ini bisa kami dengarkan dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo adik-adik, hari Minggu ini adalah minggu biasa yang ke-30. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Injil Tuhan diambilkan dari Matius 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, di dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi sangat jelas, yaitu yang pertama, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita tidak boleh setengah-setengah, tapi kita dengan sepenuh hati. Kita harus mendahulukan Tuhan di atas kepentingan apapun. Contoh yang paling mudah demikian. Misalnya pas jam 2 Rosario, lalu ada film bagus di TV. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan berdoa dulu, baru kita nonton TV. Itu juga mengasihi Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Setiap kita melakukan suatu hal, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Ibu percaya di setiap harinya adik pasti sudah sering berdoa. Misalnya bangun pagi, kita waktu mau makan ataupun setelah makan, kita mau tidur, adik-adik pasti sudah selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi misalnya ada pendampingan live streaming seperti ini ataupun apa yang berhubungan dengan Tuhan, tapi ada acara lain misalnya diajak main teman atau mau pergi shopping, seharusnya kita mendahulukan untuk mendengarkan firman Tuhan dulu, kita berdoa dulu, setelah itu baru kita melakukan aktivitas yang lain. Yang kedua, hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia adalah semua orang tanpa kecuali, baik itu berbeda agama, berbeda suku bangsa, itu teman yang kita senangi ataupun yang tidak kita sukai, orang tua, siapapun itu, kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Memang hal itu tidak mudah, apalagi misalnya ada teman yang nakal, kita susah untuk mengasihi mereka. Tapi Tuhan berfirman bahwa kita tetap harus mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan tadi adik-adik, di ayat tadi kenapa Tuhan tidak menyebutkan bahwa kita disuruh mengasihi diri kita sendiri? Karena tanpa kita sadari bahwa setiap saat, setiap waktu kita sudah selalu mengasihi diri kita sendiri. Contoh yang paling nyata yaitu misalnya kita berfoto bersama teman-teman, bersama ayah bunda, mama papa, atau bersama siapapun. Kalau kita melihat foto itu, yang kita cari foto siapa? Pasti foto kita sendiri. Itu membuktikan bahwa kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Makanya tidak tercantum di dalam hukum Tuhan. Maka adik-adik, di dalam ayat kedua perintah Tuhan tadi sudah jelas bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mulai saat ini ayo kita berusaha menjadi anak-anak, menjadi anak Tuhan, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi tetangga yang baik, dan kita bisa mengasihi semuanya dengan sepenuh hati. Demikian adik-adik, kita belajar, ayo belajar mengasihi dengan sepenuh hati. Salam kasih Yesus. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kita akan bikin aktivitas. Nah adik-adik sekarang siapin sebuah kertas kayak gini. Terus adik-adik siapin ballpoint juga. Nah di kertas ini nanti adik-adik bikin hatinya kayak gini. Nih. Kalau udah, nanti silahkan adik-adik gunting hati ini jadi pola hati ya. Nanti setelah kita potong hasilnya jadi seperti ini nih. Nah setelah itu nanti adik-adik siapkan bunga-bungaan atau daun-daunan yang sudah terjatuh ya. Bisa juga ngambil dari pohonnya. Nah ini untuk apa? Untuk menghias hatinya seperti ini. Nah kita taruh dulu ininya di lantai. Setelah itu nanti kita kasih lem di sininya. Biar apa? Biar nanti bunga-bunganya bisa muncul, bisa nempel. Nah terus ini kita tempel di sini, kita tempel di sini untuk kita hias. Dibikinnya cantik ya. Dan kalau bisa dipenuhi hatinya, jangan sampai ada yang masih putih. Oke?
Marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam pertemuan kali ini. Berkatilah semoga kami dapat mengasihi-Mu dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah.